Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin kembali berbagi pengalaman ya. Ini tentang hal-hal sulit yang dialami oleh perantau ya. Kemarin saya sudah jelaskan ada 3. Nah, yang keempat ini saya ingin membahas tentang persaingan ya. Jadi hal-hal sulit yang berkaitan dengan persaingan di rantau itu. Apakah itu di dunia kerja ya. Ya, terutama di dunia kerja itu ya. Kalau di lingkungan tempat tinggal mungkin ada juga, tapi saya pikir yang paling banyak itu adalah di dunia kerja ya. Nah, di sini misalnya kalau kita bekerja di rantau ya, ditambah lagi mungkin budayanya berbeda yang tempat rantau kita itu, kemudian lingkungan kerjanya, SDM yang ada di situ begitu ya. Nah, kita tidak bisa berharap ya, ada orang lain yang benar-benar akan membantu kita ya, berkaitan dengan itu apakah kinerja kita ataukah akan membantu dalam hal karir begitu ya. Kita benar-benar harus mencoba untuk mandiri ya. Kita harus benar-benar mencoba mempelajari lingkungan kerja tersebut. Nah, misalnya meskipun ada teman kerja yang mungkin sangat dekat begitu ya, dan tapi belum tentu juga ya teman kerja itu benar-benar ingin mensupport kita untuk bisa memiliki kinerja yang baik misalnya, atau jenjang karir yang cepat begitu ya, support begitu. Karena mau tidak mau saya harus sampaikan bahwa persaingan kerja ini memang sifatnya agak ini ya, agak tersembunyi lah istilahnya, tidak secara terang-terangan begitu ya. Misalnya saya begini, misalnya saya melakukan program-program begitu ya. Nah, itu belum tentu, meskipun programnya bagus, itu belum tentu akan disupport secara penuh begitu ya. Nah, karena mungkin juga ini berkaitan dengan tentu mungkin tidak mau ya rekan kerja ini lebih dari teman kerja tersebut begitu ya. Atau seperti saya, misalnya saya tidak mau teman kerja saya ini lebih dari saya atau berprestasi lebih dari saya. Tapi sebenarnya kalau bagi saya secara pribadi ya, saya lebih menganut azas kolaborasi ya. Azas kolaborasi ya, tidak apa-apa, yang penting kita support kinerja teman itu begitu ya. Dan juga meskipun kita tidak bisa mengharapkan feedback yang sama ya. Nah, jadi kita tidak juga bisa terlalu berharap orang lain itu akan mensupport kita. Yang penting kita jangan merasa bahwa kita akan gagal begitu, akan kalah begitu ya ketika teman lain maju. Kalau azasnya kolaborasi itu biasanya saling simbiosis mutualisme ya. Ada masa-masa memang kita juga butuh orang lain begitu, dan ada juga masa-masa orang lain itu akan butuh kita begitu. Nah, memang mungkin kalau saya akui juga ya, ada masa-masa di awal-awal dulu mungkin ya, yang ada perasaan-perasaan tidak mau kalah sama orang lain itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya pikir itu tidak usah ya, itu kita buang saja. Yang penting kalau soal kompetisi, itu bagus sebenarnya kompetisi itu ya, untuk kalau kita tidak punya kompetitor ya, maka kita ini terkadang tidak bisa merasa terpacu ya untuk berkembang secara lebih baik begitu. Itu bagus sebenarnya ada kompetitor. Asalkan jangan kita merasa bahwa kompetitor itu adalah musuh gitu ya. Kadang kompetitor itu kan bisa dijadikan motivator juga ya, motivasi kita juga untuk menjadi lebih baik begitu. Saya pernah coba ya, misalnya saya membuat konten YouTube seperti ini ya. Itu kalau di-share ke grup-grup misalnya yang meskipun dekat begitu ya, ataupun ke Facebook ya, atau saya share di story WA, Instagram. Nah, itu kan kalau kita lihat itu yang like ya, atau yang like itu konten yang di-share ya, linknya itu, kemudian yang mengomentari juga terkadang banyak ya. Namun ketika kita lihat di YouTube Studio kan kita bisa cek ya berapa viewersnya, bagaimana grafiknya, itu sangat sedikit ya, berbanding terbalik dengan yang ada di medsos tadi ya.
Misalnya yang like di medsos nih, Facebook misalnya itu sudah lebih 50 atau apa, ya paling yang viewernya itu ya cuma 4 atau 10 begitu ya. Ya karena mungkin ada juga perasaan orang-orang itu ya, ketika kita berkarya itu eh, ada ini orang-orang ya, mungkin tidak semua, ada beberapa orang yang merasa malah dia yang merasa terganggu gitu. Wah, saya kalah ini, saya tertinggal ini dia buat karya saya tidak, misalnya itu saya tidak mau dia lebih dari saya, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau hal-hal seperti itu hanya akan merusak diri sendiri ya. Ya, kalau mindsetnya adalah kolaborasi, itu dia akan support ya. Jadi support, ya mana tahu suatu saat dia misalnya butuh saya, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa saya bagi, begitu juga saya akan butuh orang lain tersebut begitu ya. Kita tidak tahu ya, dalam hidup ini kita tidak tahu suatu saat kita akan butuh siapa yang akan membantu kita, siapa yang kita butuh bantuannya begitu ya. Nah, mungkin kalau menurut saya sih meskipun perasaan-perasaan seperti itu ada ya, mulai dari diri saya secara pribadi ya, dan kita semua ya kurang-kurangi ya, apalagi di tanah rantau. Yang namanya persaingan itu meskipun ada, tapi tetap kebersamaan itu harus diutamakan, kolaborasi itu juga harus diutamakan begitu ya. Jangan sampai malah ada masa-masa tindakan meskipun secara tidak langsung ya, menjatuhkan teman begitu ya. Nah, itu berbahaya juga saya pikir ya. Dalam pengalaman saya, kalau kita mengutamakan kolaborasi, itu relasi kita juga akan semakin banyak ya. Misalnya saya ada tim artikel ya. Nah, itu sistemnya kolaborasi. Ketika saya membuat sebuah artikel, lalu saya ajak 3 orang, 4 orang, bahkan dari kayak saya share, lalu ada yang ikut dari kampus berbeda, kita menambah relasi. Jadi dari yang satu orang itu bisa jadi nanti temannya juga bergabung dengan kita begitu ya. Nah, dan lain sebagainya itu. Dan itu akan lebih berkembang lagi ya, akan lebih banyak lagi relasi kita, akan lebih bertambah lagi pengetahuan kita. Nah, meskipun memang kalau faktanya, kalau dalam hal persaingan ini, saya juga sering mengalami ya, apakah itu kita tanpa pengetahuan kita, apa istilahnya ya, kita di-cheat lah istilahnya ya, pekerjaan kita diambil oleh orang lain misalnya, atau misalnya dalam hal gaji atau hak gitu ya, hak kita dipotong atau diambil oleh orang lain begitu ya. Atau dalam pembagian job ya, pembagian kerja atau jabatan itu yang memang kalau kita tidak dekat dengan, tidak punya orang dalam itu gitu ya, kita tidak dapat begitu ya. Atau misalnya atasan-atasan yang lebih memihak kepada orang-orang tertentu dan kita tidak, dan atasan tidak berpihak ke kita misalnya. Nah, hal-hal seperti itu memang harus kita jalani ya, harus kita jalani. Yang penting kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya apa namanya ya, menjatuhkan orang lain lah ya. Ya, kalau dipercaya, saya akan ambil kepercayaan itu, saya laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, berusaha lah intinya, berusaha. Ya, kalau tidak dipercaya ya tidak apa-apa. Kalau bagi saya, kalau saya tidak digunakan, mindset saya supaya saya tetap tidak goyah begitu ya. Mindset saya, kalau saya tidak digunakan, berarti orang itu yang rugi. Ya, orang itu yang rugi, tidak menggunakan kompetensi yang saya miliki. Saya tidak rugi. Nah, begitu ya. Nah, mungkin kekurangan yang akan saya dapatkan ya kemungkinan saya untuk berkembang, untuk juga ikut dalam kegiatan tersebut saja yang tidak bisa. Tapi kan saya bisa kembangkan kemampuan saya di luar begitu ya, atau di kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadi intinya begitu, jangan kita ketika di lingkup tertentu kita dihambat begitu ya, kita berhenti pada lingkup tersebut. Kita bisa cari lingkup-lingkup yang lain begitu. Apalagi di rantau ini, apalagi kalau seperti saya yang sendiri ya,
Ya mungkin juga ada teman-teman yang memang berjuang sendiri ya. Kita tidak bisa terlalu mellow ya, kita tidak bisa terlalu mengambil perasaan ketika kita dicurangi, ketika kita tidak diajak secara bersama-sama, ketika kita dikucilkan ya, ketika kita didiskriminasi. Kita tidak bisa berlarut di situ. Kita harus tetap mencari jalan bagaimana supaya kita tetap bisa maju begitu ya. Bagaimana supaya kita tetap bisa berkembang. Tidak bisa pada sisi ini, kita cari sisi yang lain. Yang tidak bisa dalam lingkungan kerja, kita cari di lingkungan eksternal misalnya begitu. Nah, jadi saya pikir itu persaingan di perantauan itu memang terkadang pada situasi tertentu sangat berat ya. Kadang bahkan itu membuat mental kita, semangat kita itu menjadi rapuh ya. Tapi kembali lagi ya, kita di rantau, banyak orang yang di belakang kita itu yang membutuhkan kita. Demi edukasi, alam takkan jadi